Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini jumpa lagi ya dengan saya di eh, mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Pada hari ini kita akan membahas mengenai analisis kebutuhan dan spesifikasi perangkat lunak. Oke, jadi seperti ini nih. Saya pengantar dulu ya kuliahnya. Jadi ada dua orang mahasiswa yang bernama Bang Dul dan Mas Basuki. Nah, dua mahasiswa ini dia ngambil kuliah konsep pemrograman. Terus sama dosennya diberi tugas dengan requirement sebagai berikut. Requirement itu kebutuhan ya. Tolong kalian buat sebuah program untuk membaca 100 bilangan integer positif ya, terus diurutkan dari kecil ke besar. Tampilkan urutan tersebut dan nilai rata-ratanya. Keduanya langsung bisa mengerjakan. Kenapa langsung bisa? Karena requirementnya jelas, sangat mudah gitu. Oke, kemudian singkat cerita mereka lulus kuliah, kemudian mereka bekerja di dua kantor yang berbeda. Nah, ini si Bang Dul dia kerja di perusahaan Romit. Dia dikasih tugas seperti ini. Tolong buat sistem yang terotomasi. Nah, requirementnya seperti ini. Kembangkan sistem untuk otomasi agar pesanan dapat diproses 1 hari lebih cepat secara rata-rata dan mungkin pabrik mengirim komponen ke pabrik mobil Romit 3 hari lebih cepat dari saat ini. Apakah bisa buat sistem dengan requirement seperti ini? Ya, jelas tidak bisa. Ya, kita buat sistem informasi keuangan saja itu yang sederhana saja. Aplikasi itu perlu requirement yang jelas, aktornya siapa, kemudian nanti eh, menunya apa saja, bentuk laporannya seperti aja, dan lain banyak kan. Apalagi sistem yang terotomasi seperti ini, jelas tidak akan bisa Bang Dul mengerjakannya. Kalau si Basuki dia kerja di pabrik pesawat, dia disuruh buat sistem atau autopilot. Nah, sama, mereka tidak akan bisa juga membuat sistemnya karena untuk buat autopilot ya banyak requirementnya, bagaimana sudutnya, pesawat terbang seperti apa, take off dan landing seperti apa gitu kan ya, bagaimana kecepatannya dan sebagainya, tidak akan bisa gitu. Makanya perlulah informasi tambahan untuk kebutuhannya, itulah namanya requirement elicitation. Nah, di sini kita harus belajar bagaimana menulis statement. Ya, statement itu menulis good requirement ya. Good requirement yang pertama itu harus correct. Correct itu secara technical and legally possible. Itu yang kemarin beberapa pertemuan kedua kok nggak salah saya bahas masalah yang visible ya, ada yang legal, operational, economic dan lain-lain. Kemudian statementnya harus komplit ya, ada SPOK-nya jelas ya, subject, predicate, objek, keterangannya lengkap ya di statement. Nanti kita hari ini belajar penulisan statement yang bagus seperti apa, karena nanti kan itu kan dibaca sama orang lain, itu dibaca sama si programmernya gitu. Kemudian clear, tidak ambigu kalimatnya, kemudian konsisten, tidak konflik antar kebutuhan, kemudian verifiable, jadi emang sesuai dibutuhkan si kebutuhan itu, matching ya, kemudian traceable, bisa di tracking, kemudian visible tadi, modular itu dikerjakannya per modul ya, bisa di per modul, nggak harus satu tuh. Kemudian dia desainnya independen, maksudnya dia spesifik terhadap kebutuhan tersebut, requirement yang bukan ikut-ikutan dengan yang kebutuhan sebelumnya gitu. Misalnya aku bangun kebutuhan informasi akademik untuk MBP, terus saya dapat lagi orderan sama universitas di tempat lain. Nah, itu nggak bisa aku copy paste aja kebutuhannya. Nah, itu harus pasti berbeda nanti di sana seperti itu. Itu maksud desain independen. Menurut IEEE, IEEE itu lembaga pengindeks
pengindeks publikasi ilmiah khususnya di bidang komputer ya. Jadi kalau kalian punya penelitian, terus penelitian kalian tuh diindeks masuk di IEEE, itu top, top ya, top sekali. Jadi kata si IEEE, IEEE nyebutnya eh, requirement itu sebuah kondisi atau kemampuan yang dibutuhkan oleh pengguna untuk memecahkan masalah atau mencapai suatu tujuan. Ya, sebuah kondisi atau kemampuan yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh sistem atau komponen sistem untuk memenuhi kontrak, standar, spesifikasi, atau dokumen resmi yang dikenakan lainnya. Satu set dari semua persyaratan membentuk dasar untuk selanjutnya membangun pengembangan sistem atau komponen sistem. Jadi harus ada requirement dalam bangun sistem. Nggak bisa bangun sistem tanpa requirement, nggak jalan pasti. Nah, kemarin sudah saya jelaskan, untuk requirement itu ada 3 jenis, yaitu fungsional, non-fungsional, sama inverse requirement. Kali ini akan saya ulang lagi jelasin ya. Yang pertama ada fungsional requirement. Functional requirement adalah kebutuhan yang menjelaskan tentang fungsi-fungsi apa saja yang harus mampu dilakukan sama si software yang akan kita buat. Jadi misalnya Symfony, fungsionalnya itu ada bisa melihat jadwal, download materi, dan seterusnya ya. Ini perilaku sistemnya. Kemudian non-fungsional lebih ke arah aspek teknis untuk mendukung si software ini bisa berjalan. Oke, seperti ini ya, perhatikan kalimatnya. Non-functional requirement are tools relating to performance, reliability, security, maintainability, availability, accuracy, error handling, capacity, ability to be used by a specific class of users, anticipate change to be accommodated, acceptable level of trainings or support. Nah, lihat ada kalimatnya. Performer, reliability, security, terkait hal-hal yang seperti itu. Ya, capacity, itu non fungsional. Jadi dia bukan bicara fitur, tapi dia berbicara aspek yang ini, ya, aspek-aspek teknis seperti itu. Yang ketiga itu inverse requirement. Jadi inverse requirement adalah apa saja yang tidak perlu dilakukan oleh perangkat lunak tersebut. Contoh yang kemarin kita bahas, aplikasi KRS Online. Aplikasi KRS Online itu salah satu tidak boleh mengambil mata kuliah melebihi SKS yang didapatkan. Jadi misalnya dapat 20 SKS, tidak boleh dengan 24 SKS. Kemudian kalau kelasnya 40 tidak maksimal kelas 40. Jadi kalau orang yang ke 41 dia tidak bisa mengambil kelas tersebut. Nah, itu inverse requirement. Jadi mencegah hal-hal yang tidak diperbolehkan sama sistem tersebut. Nah, kemarin saya jelasin pada saat kita eh, berkomunikasi ya dengan klien gitu, biasanya itu banyak si klien tuh pengen maunya, padahal itu tidak terlalu diperlukan gitu ya, nambah-nambahin beban sistem saja gitu, ujungnya kepake gitu. Nah, jadi kita coba itu pakai irisan. Jadi STRQ ini stakeholder request ini one yang dia mau padahal tidak dibutuhkan. Kemudian need ini dibutuhkan. Inilah hasil dari kita analisis kita, kebutuhan kita terhadap permasalahan yang kita temukan saat observasi ya gitu. Nah, kita coba ambil irisan, jangan ditolak semua yang one-nya ini. Yang one-nya mendekati terhadap need itu diambil saja, karena gini, takutnya kalau semua one yang kita tolak itu nanti dia komplain. Oh, ini kan aku menyuruh kamu untuk buat sistem buat aku, kok semua yang aku mau kamu tidak tolak semua gitu. Aku pakai programmer lain aja gitu ya. Takutnya seperti itu ya. Jadi jangan ditolak semua. Jadi ambil saja yang mendekatin terhadap need gitu. Ini ya. Tipe-tipe dari requirement itu pertama tadi stakeholder need bukan stakeholder want ya, stakeholder need. Ini dibutuhkan, ini benar-benar ada masalah, masalah yang dibutuhkan untuk masalah yang dibutuh yang ada yang harus diatasi pakai sistem tadi ya. Makanya perlu ada sistem karena ada pertimbangan masalah ini. Kemudian fitur ini adalah ya fitur aplikasi. Fitur ini jadi dari kebutuhan fungsional itu akan nanti jadi fitur. Kemudian use case itu tindakan yang dilakukan oleh sistem ya. Use case nya misal
download materi, use case download materi, use case lihat jadwal, seperti itu ya. Nanti ada satu pertemuan bahas use case diagram ya, ini sepintas saja. Nah sekarang seperti ini, kita coba belajar membuat fungsional ya, kebutuhan fungsional. Jadi ini ada problem, ini ada problem. Saya skip dulu. Muncul ya. Oke, ini kan ada problem ya. Problem yaitu di perpustakaan ya, kan semuanya pasti sudah pernah masuk perpustakaannya. Jadi sini kita belajar buat statement dulu ya, buat statement dulu. Ini problemnya sudah saya buat. Nanti kalau di dunia real kalian akan mencari problemnya sendiri gitu ya, secara analisis. Ini kita belajar buat statement dulu. Contoh seperti ini. Kita menemukan problem, yaitu Sukar mengetahui siapa yang meminjam buku dan kapan harus dikembalikan. Berarti nanti kebutuhannya itu di fiturnya ya, di fitur. Jadi nanti ada di requirement station itu namanya kebutuhan fungsional ya. Di kebutuhan fungsionalnya itu penulisan statementnya seperti ini. Membutuhkan aplikasi yang dapat mengetahui siapa yang meminjam buku dan kapan harus dikembalikan. Ini Sukar untuk mengklasifikasikan koleksi perpustakaan. Membutuhkan tidak dapat menghitung denda secara akurat. Kemudian Sukar mencari koleksi yang ada di perpus. Dan seterusnya ya sampai selesai. Nah kira-kira itu begitulah cara penulisan statement. Jadi emang kelihatan mudah sih, tapi kadang-kadang salah juga gitu ya. Emang kelihatan mudah tapi tidak, kadang-kadang mah sering salah ya, biasanya yang ini saya masukkan di UTS nih ya. Jadi kalian harus coba belajar. Karena kenapa kita harus belajar menulis statement yang baik seperti apa? Karena kan kalau buat project itu kan bukan kerja sendiri tapi kerja tim. Nah, hasil dari yang kita tulis ini kan akan dibaca sama orang lain. Makanya harus harus bagus statementnya biar dia tidak bingung, ya, kalimat tidak ambigu seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itulah kuliah hari ini ya. Jadi silakan kalian coba saja teruskan sendiri ya, yang diskusi problem perpustakaan ini, belajar menulisnya seperti apa. Seperti itu. Nanti kalau udah, kita akan bertahap, nanti akan ada studi kasus khusus ya, studi kasus yang ini yang real seperti apa ya. Nanti kalian coba kerjakan masing-masing. Nanti ada kelompok lah, tim project itu. Nanti ada template-nya seperti itu ya. Sekian saja perkuliahan hari ini. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa coba tanya saya ya di grup atau di email. Nanti kita akan diskusi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.